pernah ada 3 sahabatnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man a'lamun nas? Kata sahabat Sayyidina Umar, sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ubay bin Ka'ab itu datang kepada Nabi, tanya, wahai Rasulullah, siapa itu manusia yang paling alim, yang paling pintar di dunia itu, yang paling banyak ilmunya? Beliau menjawab, al-aqil. Orang yang paling alim itu adalah orang yang berakal. Tanya lagi sahabat ini, ya Rasulullah, waman a'badun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling ahli ibadah itu? Ya. Beliau menjawab, al-aqil. Manusia yang paling ahli ibadah adalah orang yang berakal. Para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, man afdalun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia di dunia ini? Beliau menjawab, al-aqil. Manusia yang paling mulia adalah yang berakal. Ketika mendengar jawaban Nabi ini, sahabat itu merasa bingung gitu loh. Pertanyaannya 3 tapi kok jawabnya 1, hanya berakal. Tidak seperti umumnya dipahami oleh masyarakat. Akhirnya sahabat itu memberanikan diri menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, alaisal aqil man tammat muru'atuh wa jadat kafu wa dharat fasahatuh wa adbat manzilatuh. Kata sahabat, duh Kanjeng Nabi, tiang niku sing diarani tiang berakal, itu kan orang yang cerdas, yang banyak ilmunya, yang pandai bicara, fasih, orang yang punya harga diri, orang yang punya kedudukan, keterkenalan, punya derajat yang tinggi di masyarakat. Bagaimana itu jawaban Nabi ketika mendengarkan perkataan sahabat tadi itu? Beliau menyampaikan salah satu firman Allah, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kata Nabi, semua yang kamu sebutkan itu hanya permainan dunia, dulinan. Artinya orang terkenal, orang banyak ilmunya, orang fasih, pandai bicara. Itu kata Nabi itu dunia, hanya saat ya. Kalau mati tidak dibawa itu pinternya bagaimana? Orang terkenal, dikawal kemana-mana, mati tidak ada, tidak Orang punya pangkat jabatan, titel yang tinggi, mati sudah tidak ada. Itu hanya permainan dunia sesaat katanya. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kemuliaan akhirat yang hakiki, yang abadi itu tidak ada lain kecuali lil muttaqin, hanya bagi orang yang takwa. Terus beliau mengatakan al-aqil, orang yang berakal itu, yang sebenarnya berakal, pantas disebut orang yang berakal itu adalah al-muttaqi, orang yang takut kepada Allah, orang yang punya hati yang takut kepada Allah. Wa in kana fid dunya khosisan dzalilan, sekalipun di dunia orang ini hina orang yang tidak ada yang menghargai sama sekali. Orang melarat ya, mungkin jelek penampilannya, pakaiannya compang-camping barangkali ya, jelek, melarat, tidak ada yang bodoh mungkin. Tapi dia punya takut kepada Allah. Tidak pernah berani melanggar syariat Allah. Tidak pernah berani meninggalkan kewajiban. Tidak pernah berani melakukan maksiat. Tidak pernah berani mengganggu orang lain. Apapun ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Orang yang demikian inilah yang pantas disebut al-aqil. Ketika orang itu benar-benar dibenarkan sebagai orang yang berakal karena memiliki rasa takut kepada Allah, maka orang ini pantas disebut orang yang paling alim di dunia, pantas disebut orang yang paling ahli ibadah, dan pantas disebut orang yang paling mulia. Artinya betapapun banyak ilmunya orang ini, tetapi tidak punya rasa takut. Ya, kadang-kadang banyak manusia di zaman tambah pinter, sekolahnya tambah tinggi, tapi tidak ada rasa takut. Tambah berani sama orang tua, tambah berani maksiat, ya, tambah sembrono sholat,
Orang ini walaupun ilmunya banyak, menguasai seluruh ilmu, katakan, orang ini sama sekali tidak dikatakan alim. Ya. Walaupun mungkin kitabnya bergudang-gudang, punya perpustakaan terbesar, tapi tidak takut kepada Allah. Alias dia apa? Ya. Kadang-kadang akhlaknya tidak baik, kepada istrinya tidak baik, kadang-kadang kepada tetangga tidak baik, kepada kerabat tidak baik. Orang yang demikian ini sama sekali tidak pantas disebut al-alim, orang yang berilmu, dan sama sekali tidak pantas disebut al-akil. Ya. Betapapun banyak ibadah, tapi masih belum ada rasa takut kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kalau sendirian masih berani maksiat, kadang-kadang ibadah masih karena manusia. Berarti orang ini tidak takut kepada Allah. Walaupun banyak ibadahnya, masih belum pantas dikatakan orang yang ahli ibadah. Dan belum pantas disebut orang yang berakal. Ya. Begitu juga walaupun orang ini punya derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dimuliakan, ya, semua orang memuliakan, mengagumi, tapi tidak punya rasa takutnya. Sama sekali orang ini tidak dikatakan orang yang mulia. Ya. Karena semua itu akan semu sesaat di dunia. Ketika mati hilang semua itu. Kadang-kadang belum mati itu loh ya. Orang tadinya dimuliakan, dibanggakan ya. Semua orang kagum ya. Tapi kadang-kadang belum mati sudah dipenjara. Belum mati sudah tidak ada yang menghargai sama sekali. Apa artinya kemuliaan demikian ini? Orang yang demikian ini tidak dinamakan al-akil ya.